Kembali bersama kami dalam CNBC Indonesia Central Banking Forum 2026 dan pemirsa kita akan lanjutkan kembali sesi diskusi yang tadi sudah dimulai dan berlangsung juga sudah cukup panas begitu ya. Kita akan kembali masuk ke pertanyaan berikutnya yang akan saya lontarkan atau akan saya berikan kepada Pak David ya dari ekonom BCA. Pak David, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Destri dalam keynote speech-nya begitu ya bahwa BI akan tetap ekspansif ke depannya dan harapannya juga bahwa meskipun saat ini penuh dinamika, investor juga masih wait and see, tapi ekspektasi bahwa kredit bisa tetap berjalan ini juga cukup besar begitu. Nah, seperti apa tapi mungkin pandangan Pak dari pelaku usaha dan juga investor begitu ya, indikator apa yang paling penting untuk terus dipantau dari utamanya dari pergerakan rupiah saat ini? Ya, kalau dari rupiah itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Erwin ya. Jadi Bank Indonesia kan menjaga volatilitas tadi, tidak bisa misalnya kondisinya dolarnya menguat, tadi indeks dolarnya kan menguat 3%, kita menguat juga 10% misalnya gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi memang kelihatannya memang kalau kita lihat seperti bermain surfing juga nih, jadi gelombangnya arahnya seperti apa, ya kita bermanuver dengan gelombang yang terjadi, terutama ini gelombang globalnya nih yang kita belum bisa pastikan arahnya kemana. Yang penting memang dari dalam negeri kita kan sudah banyak inisiatif kita lakukan. Yang paling penting sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Erwin juga, perjanjian swap arrangement. Kita kan sudah ada dengan Tiongkok, Jepang, Singapura, Australia, Korea Selatan, itu jumlahnya sekitaran 90 sampai 100 billion. Ini correctly if I'm wrong nih Pak Erwin ya, sekitaran itu. Ini semacam asuransi juga atau secondary buffer sebenarnya kalau ada, ya mungkin kita masih tanda kutip traumatik juga ya kondisi tahun 98 kita kan tidak ada nih perjanjian-perjanjian seperti ini. Nah ini perlu disampaikan juga bahwa posisi devisa kita bukan hanya 148 billion dollar tapi ada secondary buffer yang 100 billion dollar itu gitu. Jadi bisa menjaga tadi volatilitas kita kalau dibutuhkan. Yang kedua juga inisiatif tadi yang saya pikir perlu ditekankan juga selain tadi transaksi tunai yang harus ada underlying, sebenarnya untuk transaksi non spotnya yang bukan spot ini sebenarnya malah dipermudah atau diperingan oleh Bank Indonesia, transaksinya yang tanpa underlying itu dinaikkan ke 10 juta dolar. Ini juga untuk mengurangi tekanan di pasar spot karena memang kebanyakan transaksi kita itu Bapak Ibu masih terkonsentrasi di spot market. Jadi memang kita perlu spreading nih, perlu kita distribusikan itu juga di pasar NDF, forward dan seterusnya sehingga tidak menumpuk di pasar spot. Jadi kebutuhan yang baru 2-3 bulan lagi sudah terjadi sekarang. Jadi memang kita harus aktifkan kembali ini transaksi-transaksi yang sifatnya hedging ke depan ya. Itu mungkin dua hal yang bisa saya sampaikan Mas Hafir. Oke, baik Pak David. Saya akan ke Pak Faisal lagi begitu ya. Mungkin balik lagi mungkin kita melihat dari sisi tadi tantangan dari capital outflow, kemudian tantangan juga dari sektor real ya Pak ya. Bagaimana mungkin para pelaku usaha juga saat ini masih wait and see, masih melihat dinamika dan juga masih mengatur strategi-strategi Pak. Karena balik lagi tidak hanya dari kebijakan moneter dan juga fiskal tapi juga dari pelaku usaha Pak. Perlu ada skenario-skenario begitu. Nah, tapi apa yang mungkin bisa menjadi concern juga dari sisi dunia usaha Pak dan mungkin apalagi juga kalau misalnya kita lihat tadi yang disampaikan Bu Destri inflasi masih jadi momok ini juga akan memperbesar cost dari para pelaku usaha begitu. Nah ini kan multiplier efeknya luar biasa ya Pak ya dari kondisi ataupun juga mungkin dari pergerakan harga minyak Pak di tengah kondisi geopolitik ini. Nah mungkin strategi Pak yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha ya tentunya di tengah kondisi saat ini seperti apa. Apalagi kalau misalnya harga minyak dunia masih tinggi ke depannya dan dalam jangka waktu yang lebih lama dari perkiraan begitu. Nah ini seperti apa? Mungkin dari sektor real atau mungkin juga kalau misalnya ada pandangan kebijakan dari Bank Indonesia ataupun juga fiskal begitu dari Core silakan Pak. Iya, yang jelas dalam kondisi seperti sekarang memang yang perlu diantisipasi adalah satu memang kenaikan harga produksi ya dari pelaku usaha. Jadi indeks harga produksi saya pikir produsen ini mengalami peningkatan dan ini sudah kelihatan bukan hanya karena secara langsung dampaknya dari kenaikan harga energi ya, kemudian meningkatkan juga biaya energi untuk berproduksi. Nah, tapi juga untuk biaya-biaya yang lain termasuk diantaranya juga logistik. Nah, jadi artinya
ongkos produksi ini mengalami peningkatan ya, dan tapi yang kita perlu lihat juga bahwa ini bukan hanya di Indonesia saja tentu saja ya, tapi juga terjadi di para pelaku usaha di seluruh dunia. Nah, pada saat yang sama ketika ongkos produksi mengalami peningkatan, persaingan di tingkat market juga akan menjadi lebih ketat ya tentu saja ya. Karena at some point inflasi di tingkat produsen, di tingkat konsumen itu juga akan ada dampaknya, walaupun sekarang sudah diredam ya, karena beberapa hal yang mempengaruhi inflasi di tingkat konsumen termasuk harga BBM dan lain-lain itu sudah diminimalisir. Nah, sehingga paling tidak ini kan memberikan ruang supaya ekonomi tetap bergerak, kegiatan konsumsi ini tetap tidak mengalami penurunan yang tajam. Nah, dalam kondisi seperti itu berarti dari dunia usaha juga harus bagaimana mendorong inovasi dalam kondisi di mana harga produksi mengalami peningkatan, tapi dengan kompetisi di tingkat harga jualnya ini menjadi lebih ketat ya. Nah, dengan perkembangan dari global sekarang ini kelihatannya juga tidak dalam waktu singkat ya, sepertinya tekanannya akan jauh lebih panjang. Nah, jadi memang perlu bersiap-siap untuk maraton ya, bukan hanya untuk dalam sprint dalam jangka pendek gitu. Tapi di sisi yang lain biasanya juga dalam kondisi krisis atau kondisi tertekan biasanya justru malah seringkali inovasi itu muncul ya dalam dunia usaha itu. Nah, dan berdasarkan ya experience yang sudah ya, sejarah itu seringkali memang inovasi termasuk dalam dunia bisnis itu muncul dalam kondisi kesulitan. Nah, dan di sini saya pikir salah satu hikmah yang bisa diambil, dan saya pikir dunia usaha perlu berantisipasi juga kondisi tersebut. Oke, Ya. baik. Terima kasih Pak Faisal. Bapak-bapak, kita izin masuk ke dalam sesi Q&A dan kita akan membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber kita. Tadi mungkin ada beberapa hal yang masih belum sempat ditanyakan, silahkan mungkin Bapak Ibu. Silahkan Ibu. Mohon sebutkan nama dan juga instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nama saya Yuanita Rohali, saya dari PT Petromain Energy Trading. Saya tadi tertarik membahas mengenai masalah deficit gap yang ingin dipertahankan di 3%. Dan salah satu diantaranya itu kontribusinya adalah dari subsidi BBM. Pertanyaan saya adalah, dalam perhitungan-perhitungan tadi yang asumsi yang diberikan itu, saya melihatnya asumsinya itu banyak dipakai dari selisih harga crude dibandingkan dengan harga asumsi. Padahal yang sekarang terjadi fenomenanya itu adalah harga refined product itu di pasar dunia itu meningkatnya berlipat kali dibanding kenaikan crude. Sebagai contoh, harga gasoil atau solar itu sebelum war itu harganya di $92 per barrel. Peaknya itu di tanggal 6 April itu di $290 per barrel. Dan plus premiumnya Pak, biasanya premium itu di trading tuh di sekitar $1-2 per barrel, sometimes negatif, peaknya itu sempat di $73 per barrel, karena saya sempat beli itu di harga premium setinggi itu gitu. Nah, apakah kita hanya akan menghitung dengan patokan harga crude oil saja, atau efek dari kenaikan harga refined product ini juga akan berpengaruh? Dan selanjutnya jika war ini berlangsung lama, mengingat pemimpin dunia yang lagi memperjuangkan war ini kelihatannya kekeh sumekeh ya Pak, nggak memperhatikan kepentingan global. Kalau berlangsung lama, apakah kita bisa mempertahankan 3% deficit gap, atau kita akan melet go inflasi naik gitu jika seandainya subsidi itu tidak diberikan gitu Pak. Itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuanita. Langsung dijawab atau kita tahan terlebih dahulu? Kita kumpulkan? Langsung saja. Oh, kumpulkan dulu ya. Oke, baik. Oke, langsung mungkin Bapak Ibu penanya berikutnya, silakan Ibu. Sorry Pak, can I speak in English? Bahasa Indonesia saya kurang bagus ya.
Yeah, I've seen your foreign exchange, which have kind of depreciated over the last few months by 4%. But the reverse is happening in your neighboring country, which their currencies have appreciated by 5 to 10%. So my question is, what do we plan to tackle this? Because a lot of capital inflows are channeling towards these countries. And how do we see that going forward? And another question is your currency rely a lot on hot money in the capital market? So that's my two questions. Thank you. Okay, thank you. Would you like to please mention your name and Yes, institution? I'm Sheila Halim from Etika Indonesia. Oke, thank you. Oke, kita akan jawab dulu ya, Bapak izin 2 pertanyaan. Pak Faisal terlebih dahulu, silakan. Oke, Bapak. makasih Ibu Yonita ya atas pertanyaannya. Apakah kita akan menjaga defisit 3% tadi ya? Tadi untungnya sudah dipaparkan di slide-nya Pak Faisal kan, Presiden mengatakan kita akan tetap menjaga yang 3% itu tadi. Pasti ini yang sebagai satu yang kita jaga dulu Bu. Kalau tadi mengapa kita pasti akan memantau harga, iya gitu kan. Karena kan perkembangannya berapa lama, walaupun harapan kita sih perang tidak lama gitu ya. Tapi kita siap dengan worst-nya ataupun skenario-nya. Ya pasti kita jaga, kita lihat lah skenario-nya. Tadi malah dari Pak Faisal juga udah ada rincian angkanya, itu bisa dihitung lah. Teman-teman saya kira di sini bisa dihitung, kalau angkanya sekian terus sekian bisa lah gitu kan. Nah tapi di sini Pak Government juga akan melihat perkembangannya, kita punya skenario-nya tadi. Jadi tentunya ruang APBN masih ada gitu kan, bagaimana kita mengadjust gitu kan. Adjust itu kan katakanlah dari belanja A geser ke belanja B gitu ya, itu kan itu bagian ruangannya kan. Sekaligus juga misalkan sekarang saya sampaikan tadi sedang berproses juga untuk langkah-langkah efisiensi kan. Apalagi sekarang juga secara nasional PNS lah, paling tidak hari Jumat udah work from home gitu ya. Ini kan ada upaya-upaya juga untuk mengurangi konsumsinya gitu ya. Tadi APBN ini konsumsinya iya, kita lihat. Jadi sampai kita lihat apakah tadi akan berapa lama perangnya sih gitu kan. Apakah sampai dia 100 dan lain-lain. Makanya tadi kita lihat pantauan katakan terkini ya masih di 78. Walaupun tadi berikutnya adalah menggunakan yang mana gitu kan. Kita masih pakai ICP, jadi ini komunikasi kita dengan Kementerian SDM, SKK Migas ini yang kita gunakan. Pasti ada adjustment dengan brand dan lain-lainnya kan. Ini yang kita gunakan. Nah tapi kalaupun nanti ada, ya pasti kalau ngitung pasti ada adjustmentnya. Kalaupun tadi ada yang spesifik disampaikan Bu Yonita, mungkin nanti kami lihat kembali bagaimana pengaruhnya. Tapi intinya kita gunakan di asumsi dasar di APB-nya adalah di 7% ICP-nya tadi. Mungkin demikian. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Faisal. Berikutnya Pak Erwin untuk menjawab tadi pertanyaan yang kedua. Yeah. I hope you understand bahasa if I answer your question with bahasa. Oke. Data yang tadi kita tampilkan, perbandingan beberapa currency dengan rupiah, ya, memang terbagi dua ya. Ada negara-negara yang memang kalau kita lihat year to date itu ada negara yang masih mengalami apresiasi, ya, dan sebagian negara itu kebanyakan negara itu mengalami depresiasi. Karena ini kan against US dollar ya, karena memang perilaku investor global itu ketika risiko lagi meningkat, mereka sebut risk off, yang mereka lakukan itu adalah flight to quality, ke safe haven, ke currency yang menurut mereka paling aman lah. Dan karena liquidity US dollar itu secara global itu yang paling gede, meskipun ada beberapa hard currency lain ya, sebut saja euro ataupun beberapa yang lain, tapi tetap US dollar menjadi pilihan utama kan gitu. Sehingga sejak 28 April kita lihat DXY sempat tembus 100. Kalau tadi Pak David bilang sebelum perang itu angkanya 96, sempat tembus 100 dan sekarang hanging around antara 95 sampai 100. Kalau sentimennya lagi positif ya bisa turun ke 98, tapi begitu ada berita-berita
ceasefire dilanggar dan kemudian terakhir beritanya kita dengar semalam akan ada blokade oleh Amerika dan Iran tidak akan tinggal diam sehingga bayangannya akan kembali memanas. Ya harga minyak naik, DXY-nya juga naik. Currency secara regional tadi pagi kami lihat semuanya merah. Itu fenomena yang kita amati. Ya. Nah sehingga dalam konteks itu ketika kita bicara capital flows, ya capital flows, memang kalau kita lihat portfolio investasi itu ya kelompoknya beragam. Ada yang namanya investor jangka panjang atau kalau dalam bahasa kami itu atau bahasa pasar itu disebut real money. Tapi ada juga yang jangka pendek. Ada yang sifatnya fast money di bawah real money, kemudian ada yang disebut carry trade. Ketika komponen itu pasti ada di setiap pasar keuangan, kecuali mereka melakukan regulasi yang sangat ketat. Sebut saja misalnya mereka boleh ada capital inflow tapi begitu masuk nggak boleh keluar. Harus mengendap berapa lama. Ada juga mungkin negara yang menganut seperti itu. Tapi kebetulan kita termasuk jurisdiksi yang tidak mengatur seperti itu. Kenapa? Karena memang secara struktural saving investment gap kita menunjukkan untuk pembiayaan kegiatan ekonomi kita perlu modal asing. Suka atau tidak suka. Baik itu sifatnya FDI ataupun sifatnya yang portofolio investasi. Ya kita lebih suka sama FDI, tapi gapnya kan belum tentu tertutup semuanya oleh FDI. Ya sehingga portofolio investasi kita izinkan. Nah, tentu saja ketika terjadi volatility, yang pasti pertama kali bereaksi itu adalah ya carry trade atau fast money. Karena mereka lebih sensitif terhadap sentimen resiko dan juga umumnya mereka masuk itu menggunakan hitung-hitungan yang bahasanya Pak David itu interest rate differential. Mereka akan hitung berapa hedging cost, berapa return, kalau dikurangi mereka masih dapat selisih positif atau tidak. Mereka akan hitung berapa sebut saja yield yang mereka peroleh dalam currency rupiah, kemudian berapa dari currency profit atau loss-nya, kemudian berapa ongkos hedgingnya. Ketika hitung-hitungan mereka sudah tipis, ya mereka akan keluar. Dan mereka keluar sebentar. Mereka akan lihat lagi perkembangannya. Ketika ada chance lagi mereka akan masuk. Fast money. Kita tidak terlalu suka. Tapi bilang benci juga kita butuh kan gitu. Nah kalau yang real money memang perilakunya lebih berbeda. Yang mereka lihat itu adalah bagaimana prospek jangka panjang. Bagaimana kepastian ke depan. Dan ketika mereka masuk umumnya nekat. Mereka jarang di hedging. Jadi memang mereka lihat yieldnya. Dan mereka akan stay lama. Umumnya dana pensiun. Central bank. Sovereign wealth fund. Nama-nama ini banyak. Pak Nur Faisal nanti bisa cerita lebih banyak. Nah ini yang kita perlu jaga agar jangan sampai tipe-tipe seperti ini yang akan keluar. Karena biasanya kalau yang tipe ini sudah keluar artinya ada persoalan mengenai perspektif mereka terhadap ekonomi fundamental kita. Dan so far kami masih mengamati bahwa yang keluar adalah nama-nama yang jangka pendek. Sehingga ada hal-hal yang memang sifatnya perlu kita kerjakan dalam jangka menengah. Tadi kita sudah bicarakan. Tapi dalam jangka pendek sekarang yang menjadi fokus kita adalah sambil jalan bagaimana meningkatkan attractiveness dari yield rupiah. Karena dalam kondisi yield US Treasury juga mengalami peningkatan, volatilitas seperti ini kelihatannya kalau kita mau ada capital inflow yang membantu kita untuk menambah supply dari US dollar di domestik, instead of mereka berbalik keluar akan menjadi potensi demand, ya mungkin itu tadi yang kami sampaikan, attractiveness dari yield rupiah kelihatannya perlu secara gradual kita lakukan adjustment secara terukur. Mungkin itu Mbak Sarifah. Oke, baik, terima kasih Pak Erwin. Terima kasih tadi untuk jawabannya dan juga pertanyaannya. Pak David atau Pak Faisal mungkin ada yang ingin menambahkan mungkin dari perspektif lain, silahkan Bapak. Ya, saya mungkin menambahkan dari Pak Erwin tadi. Saya setuju soal strategi untuk dorong investasi langsung karena
Kalau kita hanya bertumpu menutup saving investment gap hanya dari portofolio, itu kelihatannya kita akan deg-degan terus gitu ya, karena kondisi globalnya ini kan naik turun tensinya ya. Nah, saya pikir kita bisa tiru juga dengan tidak terlalu sulit strategi-strategi yang sebenarnya sudah dilakukan banyak negara juga ya. Jadi saya mungkin dari Malaysia Bu ya. Iya. Malaysia ini strateginya bagus, dia punya strategi namanya China Plus One. Jadi dia sebenarnya sudah melihat bahwa negara-negara terutama China itu ingin melakukan diversifikasi investasi. Jadi mereka tadinya invest hanya di China, mereka ingin melakukan diversifikasi karena risiko-risiko waktu pandemi dan lain-lain. Nah kelihatannya kalau kita lihat strateginya cukup berhasil. Jadi kalau kita lihat angkanya itu tadi saya baru cek, itu sekitar 70-80 billion dollar dalam 5 tahun terakhir itu investasi langsung ke Malaysia. Jadi bukan hanya dari China ternyata yang masuk, Eropa masuk, Amerika masuk ya, Eropa, Jerman terutama, dan banyak sektor teknologi yang juga masuk ke Malaysia. Sampai-sampai mereka kekurangan energi. Ya, jadi energi mereka harus import. Nah ini mungkin strategi-strategi seperti ini dengan cara kita memperbaiki mungkin kondisi struktural kita di dalam negeri, ini kita bisa menarik modal yang lebih besar sehingga rupiah kita tadi tidak deg-degan lagi gitu. Kalau kita lihat di ASEAN ini kan yang mata uangnya relatif tinggi, yang menguat itu salah satunya Malaysian Ringgit dan Singaporean Dollar. Sampai-sampai orang-orang Singapura katanya belanjanya di Batam katanya, karena lebih murah di Indonesia ya. Itu mungkin satu. Yang kedua kaitan dengan ya memang mata uang kita bukan selalu kalau menguat, ya kalau sekarang karena kita kebanyakan untuk bahan baku harus import ya. Tapi strategi memperbaiki industri kita yang bolong di tengah ini, yang butuh bahan baku besar ini juga kita harus lakukan. Karena kalau kita rupiahnya terlampau menguat juga, kalau kita lihat sejarahnya yang terjadi juga ya bahkan ada istilahnya tuh Dutch disease kan ya. Kalau rupiah mata uang terlampau kuat yang terjadi malah deindustrialisasi. Nah ini yang juga harus kita perhatikan karena kita juga tahu kondisi kelas menengah kita ini kan dalam tekanan juga karena mereka butuh job. Nah ini yang mungkin strategi-strategi menengah panjangnya yang kita harus lakukan selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nur dan juga Pak Erwin dari sisi strategi-strategi jangka pendeknya. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik terima kasih Pak David. Pak Faisal ingin menambahkan saya atau cukup? tambahkan sedikit tadi Oke. dari Pak Nur Faisal kaitannya dengan defisit APBN sejauh mana sih sebetulnya pertanyaan daripada Ibu. Yang jelas ketidakpastian ke depan kan memang masih tinggi. Jadi pertanyaan orang pasti kira-kira seberapa kuat ini ya. Jadi itu wajar-wajar saja. Nah, tapi kalau melihat dari ketahanan APBN, kalau menurut saya begini nih, kita kan pasti menghitungnya berdasarkan asumsi di tengah ketidakpastian ya. Makanya asumsi yang perlu dilihat paling tidak ada dua tadi, nilai tukar dengan ICP-nya. Dan ICP-nya memang crude ya, ICP yang dilihat itu sebagai yang crude. Nah, pertama dari sisi ICP dulu. Nah, kalau sekarang dengan kondisi sudah trennya naik lagi ya nilai tukar ICP-nya, ini perkiraan saya year to date ICP itu mungkin di sekitaran 82 dolar per barrel ya rata-rata year to date. Nah, jadi yang dilihat itu juga bukan cuman harga pada saat sekarang 90 atau 100 itu harga segitu enggak. Tapi kalau dalam APBN itu adalah rata-rata itu sebetulnya dalam 1 tahun. Nah, karena sekarang belum setahun sampai dengan April maka kita lihat year to date-nya rata-ratanya berapa itu 82 dolar per barrel. Nah, dari simulasi tadi kita lihat bahwa kalau dia 84 sampai 92 dolar per barrel kalau nggak salah gitu ya. Dan dengan nilai tukarnya 16.800 sampai 17.000 maka ini defisitnya bisa sampai tambahan defisitnya saja untuk subsidi energi memang 100 triliun US dollar gitu. Dan itu memungkinkan terjadi kalau tidak dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, berarti kan perlu dilakukan penyesuaian untuk supaya tidak tembus dari 3%. Nah, ada beberapa opsi yang bisa dilihat. Yang pertama adalah kenapa itu masih memungkinkan? Jangan lupa juga bahwa ketika harga minyak naik, nah tadi kan juga sudah disebutkan bahwa ada memang dampaknya terhadap belanja subsidi energi yang lebih tinggi, tapi dari sisi penerimaannya kita juga naik, ya termasuk penerimaan PNBP. Dan peningkatannya, windfall-nya bukan hanya dari minyak, karena komoditas kita yang lain yang menyumbang terhadap penerimaan negara itu juga mengalami peningkatan. Sebut saja misalnya batu bara yang juga
naik cukup tinggi dan sekarang penerimaan kita termasuk PNBP itu sekarang minerba itu lebih besar daripada migas. Koreksi saya kalau salah Pak Nur Faisal. Nah jadi artinya ketika ada tambahan pengeluaran ada juga tambahan penerimaan sebetulnya. Nah ini yang ruang yang bisa dipakai untuk kemudian menjaga defisit APBN. Yang kedua juga adalah kalau dari targetnya sekarang kalau tidak salah 2026 kan defisit 2,6. Nah, ketika ada tambahan diperlukan untuk sebagai dampak daripada global, tambahan belanja maksudnya. Nah, ketika tadi juga selain kan ada tambahan penerimaan juga sebetulnya defisit masih bisa dilebarkan asalkan tidak sampai 3%, ya. Lalu dua hal yang terakhir adalah dua hal yang juga saya diskusikan sempat dengan Pak Presiden bahwa memang mau tidak mau ya efisiensi perlu dilakukan ya di banyak hal. Nah, tapi tentu saja dengan lebih terkalkulasi ya. Dan langkah efisiensi dilakukan oleh semua negara juga. Nah, dan ini kita juga perlu lakukan untuk menjaga kesehatan APBN. Tapi dengan efisiensi saja mungkin tidak lengkap tanpa juga melakukan refocusing. Nah, jadi dari 4 itu saya melihat memang dalam kacamata sekarang ya. Nah, ini masih memungkinkan untuk bisa menjaga APBN itu di bawah 3%. Dan itu sangat penting menjaga APBN di bawah 3% itu karena itu nanti kaitannya juga dengan stabilitas makro dan nilai tukar. Jangan lupa bahwa nilai tukar itu juga harus dijaga supaya tidak jadi lebih buruk kondisinya gitu. Saya bayangkan kalau seandainya dilepas di atas 3%, kemudian kepercayaan terhadap tata kelola fiskal itu turun, ini juga akan dampaknya terhadap nilai tukar rupiah, nanti ada dampak spiral down effect juga nanti ya ke APBN gitu. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu kita buka kesempatan terakhir, mungkin satu penanya terakhir. Silakan Bapak sekali lagi mohon sebutkan nama dan juga institusi. Ya, terima kasih. Nama saya Marulitua Sinambela dari PT Trident Pro Futures. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nah, kami adalah pelaku usaha, ya Pak ya. Ya, sebenarnya di kacamata kami dan rekan-rekan yang ada di sini, contohnya GISDOR kita kan di 17.000, cadangan devisa masih cukup kuat ya, 148 juta dolar. Target inflasi masih oke lah 2,5%. Inflasinya itu 3,48% itu kan year of year, semua masih oke. Kemudian BI rate-nya kan 4,75%. Nah di mata kami sebagai pelaku sebenarnya ini masih normal. Ya terima kasih untuk pemerintah yang sudah menjaga stabilitas perekonomian kita. Nah tetapi pertanyaan yang muncul sebagai pelaku usaha, kita itu berpikir begini Pak, nanti kan kita nggak tahu sampai kapan perang ini akan berkelanjutan. Itu dulu poin utamanya. Dan yang kedua adalah ketika tadi Bapak menyampaikan bahwa ada merupakan satu insurance bagi kita perjanjian dengan Tiongkok dan negara-negara lainnya ya. Sebenarnya itu satu poin yang menghibur sebenarnya, melegakan hati, artinya nggak terlalu sesak nafas lah kita. Artinya pemerintah masih memiliki langkah-langkah selanjutnya atau kebijakan-kebijakan yang masih bisa diharapkan. Kira-kira demikian kan. Dan juga tadi juga disampaikan bahwa ada mungkin para pelaku akan melakukan carry trade. Kira-kira demikian ya Pak ya. Nah tetapi yang menjadi analisa kami mohon dibantu dijelaskan Pak. Supaya nanti ketika pulang rekan-rekan juga hatinya sudah puas gitu. Nah dengan cadangan devisa yang 148 juta lebih ini Pak. Kemudian miliar ya benar maaf ya. Kira-kira ini kan dolar kan harapan kami sih ya kalau bisa di bawah 17.000 masih oke lah. Tapi bagaimana kira-kira kalau misalkan ini perang terus berlanjut, otomatis kan secara memang yang 17.000 itu realnya kan yang sedang digunakan. Artinya tidak ada bubble di sana. Memang itu harga pasar yang sebenarnya yang kita gunakan untuk transaksi luar negeri. Nah, bagaimana kalau misalkan terus perang ini berkelanjutan, Pak? Kira-kira apakah ada exit plan yang bisa kami bawa pulang
yang akan dilakukan jika memang, karena sebagai suatu negara kan harus ada plan A, plan B, plan C dan seterusnya untuk menekan supaya dolar ini tidak terlalu naik nantinya. Kalau misalkan di batas 17.000 saya pikir sih masih oke, masih oke lah untuk saat ini. Tapi kalau misalkan nanti terjadi tekanan terus, perang makin berkelanjutan, pusing juga kepala kita kan. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Bapak, ya, kami persilahkan untuk menjawab. Pak Erwin terlebih dahulu, silahkan Bapak. Pak Maruli Pak ya. Sinambela Pak. Sinambela. Dongan Sahuta. Pak Maruli, terima kasih Pak atas pertanyaan dan tadi afirmasi Bapak ya terhadap beberapa data yang tadi kita sampaikan. Tentunya Pak, dalam situasi yang sekarang kita sedang hadapi, memang kata kuncinya kan ini sekarang adalah uncertainty Pak ya. Uncertainty. Semua hal sangat cepat berubah Pak. Satu hari bilang ceasefire, besok berubah kan gitu. Pokoknya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri, gitulah kira-kira sekarang kan gitu. Nah tentu dalam konteks pengelolaan kebijakan ekonomi makro, ya, pemerintah itu kan punya banyak instrumen dan otoritas Pak ya, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi Pak, ya sinergi kolaborasi. Saya kira kita juga semua mendengar betapa pemerintah, dalam hal ini tentu Kementerian Keuangan, ada Pak Nur Faisal nanti mungkin bisa menambahkan. Dan dalam konteks stabilitas sistem keuangan Pak, ya ada KSSK yang selalu secara reguler melakukan monitoring. Jadi kalau kayak kalau pasien Pak sakit, itu kan ada kontrol untuk menjaga suhu tubuh dan beberapa indikator Pak. Nah kita masing-masing otoritas itu punya indikator itu, dan kalau situasi sedang meningkat sesuai dengan tidak harapan akan ada call, dan kemudian semua otoritas akan sinergi kolaborasi untuk menentukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Nah bil khusus terkait dengan nilai tukar Pak, ya kita tentu saja boleh-boleh saja berpikiran liar kan gitu Pak ya. Tetapi baiknya memang kita jangan terlalu berpikir ekstrim. Karena memang angka-angka dan perkembangan data dan nanti respon kebijakan itu kan sifatnya data dependent Pak. Data dependent. Baik itu respon Bank Indonesia dalam konteks suku bunga maupun langkah-langkah untuk menjaga stabilitas. Ya. Dalam suku bunga sebagaimana kita sama-sama dengar, Bank Indonesia nanti di April ini tentu akan kembali mengakses baik itu yang sifatnya evaluasi maupun outlook ke depan Pak. Outlook ke depan. Tapi Bapak betul bahwa situasi di Middle East dalam konteks bukan perangnya Pak ya, tetapi dampak dari perang itu terhadap energi dan distribusi energi ini yang menjadi perhatian. Karena rambatan kepada penggunaan energi untuk kegiatan ekonomi dan keberlangsungan kegiatan ekonomi ini yang menjadi kata kunci. Sehingga inflasi dan bagaimana respon Bank Sentral di seluruh dunia terkait dengan tadinya rencananya mau menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kan sekarang semuanya menahan diri. Karena sudah melihat ya energi, harga, inflasi itu satu tarikan nafas kan gitu Pak. Nah khususnya kami dalam konteks nilai tukar, pastinya kita melihat dinamika pasar yang ada, dan Bapak hemat saya pasti on day to day basis Bapak juga mengamati perkembangan nilai tukar, karena Bapak sangat akrab dengan Gisdor saya lihat tadi gitu ya, dan kita akan merespon. Ya. Coba sebagaimana yang kami sampaikan tadi, tentu Bank Indonesia akan mendorong mekanisme pasar bekerja secara efektif, dan itu yang sudah kita amati dalam hari-hari terakhir ini. Eksportir sudah mulai jualan Pak, inflow sudah mulai masuk ya. Sehingga Bank Indonesia lebih sifatnya kalau ada volatilitas berlebihan kita baru melakukan
hal-hal yang kita perlu lakukan tanpa mencoba mengganggu mekanisme pasar terjadi, Pak. Ya. Tapi kata kuncinya adalah volatilitas. Nah, kemudian on top dari itu, kalau Bapak bicara line of defense yang Bapak bisa lihat adalah cadangan devisa tentu sebagai first line of defense. Kemudian layer line of defense berikutnya, tadi Pak David sudah sampaikan, ya sebenarnya kita punya arrangement dengan beberapa bank sentral untuk ready digunakan if necessary, Pak. If necessary. Jadi belajar dari apa yang kita pernah alami di 97-98, kemudian 2008 krisis keuangan global, semua bank sentral itu sudah banyak kemajuan, Pak, dalam konteks bahasa yang mereka sebut itu International Financial Safety Net namanya, Pak. Jadi sehingga seluruh bank sentral, karena pastinya stabilitas pasar keuangan secara global itu tidak hanya menjadi perhatian satu otoritas saja, tetapi seluruh otoritas. Jadi kita punya yang namanya arrangement yang sifatnya regional, Pak. Kita punya EMEAP, kemudian di ASEAN kita punya, kemudian kita juga punya yang sifatnya global. Jadi line of defense itu ready dan kita punya line itu dalam jumlah yang memadai sehingga itu ready untuk digunakan if necessary, Pak, if necessary. Nah, sekarang memang kalau Bapak tanya bagaimana kalau ini berkepanjangan? Ya mungkin merujuk pertanyaan dari Ibu siapa tadi Bu Yuanita, ya yang tahu cuma POTUS mungkin, Pak. Kapan ini akan berakhir, ya? Dan tentunya ya kita semua berharap, Pak, ya. Tapi kami sepakat bahwa we hope for the best, tapi kita harus prepare for the worst. Sehingga kami sangat mendorong, ya, Bapak dan Ibu sebagai pelaku ekonomi, ya, kalau layaknya orang mau mudik, Pak Maruli, baiknya kita melakukan booking tiket. Jangan go show. Jadi terkait dengan adanya kewajiban-kewajiban Bapak dalam valuta asing, instrumen hedging, lindung nilai, sekarang sudah berkembang. Silakan gunakan itu sebagai insurance untuk mengunci exposure nilai tukar Bapak. Jangan nanti pada saat melakukan pembayaran Bapak baru datang ke pasar, ya, untuk melakukan pembelian spot atau tomorrow atau bahkan today. Pada situasi seperti itu, sebagaimana umumnya fenomena yang kita amati harga tiket ketika lebaran, ya kalau kita nggak booking, kita go show, biasanya banyak para pihak yang memanfaatkan untuk terjadinya harga yang tidak wajar kan gitu. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini kami menghimbau kawan-kawan pelaku ekonomi, ayo sekarang sudah banyak instrumen untuk lindung nilai. Ya lindung nilai bisa dilakukan secara natural dan juga bisa lewat instrumen-instrumen yang sudah dibolehkan oleh otoritas untuk kita lakukan di domestic market. Jadi kalau kita punya exposure, kewajiban apakah itu sifatnya utang, pembayaran impor, ataupun hal-hal yang lainnya, monggo. Kalau kita bisa lakukan sebut saja reservasi lewat instrumen-instrumen lindung nilai, tentu itu akan membantu kita juga agar permintaan dolar kita itu tidak terkonsentrasi pada satu titik tapi bisa terdistribusi sesuai dengan jadwal kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak Erwin. Kita berikan apresiasi tentunya luar biasa. Terima kasih, semoga pulang dengan hati yang lebih tenang ya Pak Maruli ya. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Tadi kalau kata Pak Erwin tadi hanya POTUS yang tahu ya, tadi kata Pak Erwin dan juga Bu Yuanita, tapi itu juga masih belum tahu Pak sayangnya ya, tergantung dapat mimpi apa sebelumnya ya, karena bisa berubah besok harinya. Oke, Bapak Ibu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita, namun sebelum kita menutup sesi diskusi kali ini kita akan mendengarkan closing statement dari tiap-tiap narasumber kita, dari para panelis kita. Mungkin dalam closing statement kali ini
yang cukup diekspektasikan ini adalah seperti apa kepercayaannya ya Bapak agar kita bisa bersama-sama. Tadi seperti pesan terakhir yang disampaikan oleh Bu Destri di saat keynote speech ya, bahwa ini memang perlu dilakukan secara bersama. Memang komando moneter dari Bank Indonesia, komando fiskal memang dari Kementerian Keuangan, tapi perlu ada mungkin kerjasama juga, perlu ada keyakinan juga dari para pelaku pasar, dari kita juga masyarakat Indonesia bahwa kita yakin kita bisa menghadapi tantangan ini jika kita bersama-sama. Untuk itu mungkin silahkan untuk closing statementnya, saya akan mulai dari Pak Faisal terlebih dahulu dari Core Indonesia. Ya, terima kasih. Yang jelas ketika tekanan semakin besar tentu saja sinergi dan koordinasi antar stakeholders, baik policy makers maupun juga dunia usaha menjadi sangat kuat, sangat dibutuhkan. Nah, sinergi kebijakan antar policy makers kita bisa lihat tadi beberapa hal sebetulnya saling terkait satu sama lain. Kalau tidak ada sinergi justru malah saling meniadakan. Nah, ini yang kita tidak inginkan, karena justru kekuatan itu sekarang itu kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ya, jadi jelas perlu ada sinergi dan juga koordinasi yang lebih kuat. Dan juga dengan dunia usaha tentu saja. Nah, pada saat yang sama policy makers membutuhkan confidence ya daripada pelaku usaha dan juga masyarakat. Nah, pada saat yang sama itu juga tentu saja langkah-langkah kebijakannya juga harus sejalan dengan upaya membangkitkan optimisme tersebut. Nah, di sisi yang lain juga pada pelaku usaha juga dibutuhkan sumbangsihnya, ya bukan hanya dalam dunia bisnisnya tapi juga dalam mensupport ya confidence supaya ini antara policy making dengan dunia usaha satu sama lain saling bisa memperkuat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal, Pak David Smuel, silahkan Bapak. Ya mungkin selain masalah tadi sinergi ya, saya setuju sinergi kebijakan fiskal, moneter, mungkin ditambah lagi dengan kebijakan di sektor real ya, terutama terkait dengan investasi dan juga perdagangan penting. Bagaimana kita menarik investasi langsung tuh juga kunci kan, supaya kita jangan tergantung terus pada fluktuasi dana hot money, kita ingin yang cold money sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, tambahan lagi mungkin trust ya, jadi trust dari pelaku usaha terutama ya, bahwa memang kondisi kita itu bagus dan memang fundamentalnya masih cukup baik ya sampai saat ini, sehingga kita bisa melangkah dengan lebih yakin ke depannya. Jadi confidence level itu harus tetap dijaga, tentu dengan kebijakan-kebijakan yang rasional juga. Kadang-kadang kebijakan-kebijakan yang sifatnya complacent atau meninabobokan itu malah menurut saya kurang baik, lebih ke arahnya yang lebih rasional mungkin itu. Yang terakhir juga pelaku usaha, saya kembali mengeko apa yang dikatakan Pak Erwin, ya tetap harus melakukan antisipasi juga, contingency plan juga. Ya, kita sudah berusaha tapi kan tetap kita juga secara pribadi masing-masing juga perlu melakukan antisipasi. Salah satunya tadi saya setuju sekali soal hedging ya. Karena memang kita pengalaman buruk sekali waktu krisis kan. Krisis itu kelihatannya semuanya melakukan moral hazard gitu ya. Aji mumpung, posisi utang tidak di hedging ya, bertumpu hanya kepada keyakinan bahwa semua cukup baik ya, suku bunga dan juga terutama kurs waktu itu kan juga kita patok ya, tapi tetap masing-masing kita tetap harus melakukan antisipasi tadi lewat hedging. Saya pikir itu satu usulan atau suggestion yang sangat bagus tadi dari Pak Erwin ya. Mungkin itu dulu. Oke, baik, terima kasih Pak David. Next silakan Pak Nur Faisal. Ya, terima kasih ya. Jadi diskusi kita pasti dinamika di global berubah-ubah, tapi kami government, otoritas pasti akan memantau perkembangannya. Seperti tadi disampaikan Pak Erwin bahwa kita punya juga ada forum-forum KSSK, itu kan simulasi kita lihat gitu kan. Jadi tentunya yang baik, yang resiko yang katakanlah moderat atau severe kita lihat, dan tentunya masing-masing otoritas juga sudah punya cara-caranya untuk menyesuaikan. Dan tentunya menekankan kembali APBN akan sebagai shock absorber utama ketika seperti ini. Dan tadi kita sampaikan bahwa dari sisi APBN itu kan memberikan confidence juga bagaimana kita mengelola fiskal yang prudent gitu kan.
bagaimana narasi kita memang akan jaga defisit di 3%. Bagaimana dengan rasio hutang yang kita jaga juga. Ini sebenarnya memberikan confidence, termasuk juga tadi dari sisi baik untuk ke pasar keuangannya, pembiayaannya. Ini bagian yang kita jaga bersama gitu ya. Dan tentunya memang kita tidak hanya untuk jaga jangka pendek saja, tapi bagaimana disampaikan juga Pak David untuk yang kedepannya pemerintah tetap jalan, reformasi struktural dijalankan. Mengapa pemerintah yang untuk debottlenecking aja kita dorong, tadi kan bagaimana tujuannya investasi pun bisa mengalir lancar ke Indonesia. Jadi sekali lagi otoritas pasti akan memantau, berkoordinasi, jadi kita tidak reaktif, kita akan mengukur gitu ya, dan strategi sudah ada, nanti kita sesuaikan secara gradual. Sekali lagi ini PR kita bersama, saya kira tidak hanya dengan otoritas tapi dengan sektor private, apalagi tadi kami sampaikan juga ke depannya ada Dantara akan sama-sama untuk Indonesia lebih maju, Indonesia lebih sejahtera. Baik, terima kasih Pak Nur Faisal. Ini tugas yang cukup berat ditambah berat lagi ya Pak ya, karena kondisinya saat ini juga penuh dengan tantangan dan seperti apa tentunya perlu upaya untuk terus menjaga kepercayaan seluruh masyarakat Indonesia akan kebijakan fiskal kita yang tetap tangguh dan aman tentunya di kondisi saat ini. Nah terakhir begitu ya Pak Erwin, mungkin tidak hanya closing statement saja dari Bank Indonesia, seperti apa juga dari Bank Indonesia akan terus berupaya untuk menjaga kepercayaan para pelaku pasar, masyarakat, tapi juga seperti apa mungkin sedikit Pak outlook untuk pergerakan nilai tukar rupiah kita dalam beberapa waktu ke depan dan mungkin juga berkaitan dengan kebijakan suku bunga dari Bank Indonesia ke depannya. Ya, makasih Mbak Sarifah. Bapak dan Ibu, tentu dengan pertemuan kita pada hari ini sejak tadi pagi, Bapak dan Ibu sudah mendengar ya bahwa secara fundamental dan prospek ekonomi kita sebenarnya baik ya. Yang menjadi persoalan adalah adanya ketidakpastian global. Nah sehingga meneruskan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Destri di sesi pagi, tentu otoritas akan dan pasti melakukan sinergi dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang paling baik untuk merespon perkembangan ini, tentu tujuannya stabilitas dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita yang berkelanjutan. Nah kami mengharapkan Bapak dan Ibu sebagai pelaku kegiatan usaha dan juga pelaku ekonomi, mari menjadi bagian dari sinergi dan kolaborasi itu, karena tentu stabilitas saja tidak cukup buat kita, gitu ya. Kita perlu pertumbuhan ekonomi. Betul bahwa salah satu mesin besarnya itu adalah fiskal, tapi tentu sektor swasta juga menjadi pemain penting di dalam kegiatan ekonomi kita. Bapak dan Ibu, mari jangan ragu untuk mengambil keputusan ekonomi gitu ya. Melakukan hal-hal yang bisa dilakukan karena memang kegiatan ekonomi perlu terus berputar. Bank Indonesia tentu dalam konteks stabilitas nilai tukar, kami memberikan komitmen penuh untuk terus menjaga nilai tukar baik itu lewat penyempurnaan ketentuan-ketentuan dalam konteks penataan bagaimana pengelolaan kebutuhan dan juga supply yang ada di pasar falas, sekaligus juga dalam konteks operasional kami akan ada terus di pasar untuk memastikan volatilitas terjaga dan mekanisme pasar berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan prospek, dengan beberapa indikator yang sifatnya fundamental yang kami sampaikan tadi, apakah itu inflasi, kemudian pertumbuhan kita yang sudah kita lewati, kemudian cadangan devisa, kemudian beberapa endowment yang kita miliki gitu ya. Kami sangat yakin bahwa dalam jangka menengah panjang bahwa rupiah akan punya kecenderungan untuk menguat ya. Setelah kita nanti selesai dengan gonjang-ganjing yang ada di Iran, insya Allah tentu dengan sinergi kolaborasi seluruh pihak, Indonesia dan rupiah tentu akan punya potensi untuk kembali ke nilai yang kita harapkan. Pertanyaannya, kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kapan lagi?
Semangat Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih, kita berikan apresiasi yang luar biasa tentunya untuk para panelis kita. Bapak Erwin Gunawan Hutapea selaku Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas DPMA Bank Indonesia. Terima kasih Bapak. Kepada Bapak Nur Faisal Ahmad selaku Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi DJSEF Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih. Bapak David Sumual, Chief Economist BCA, terima kasih. Dan Bapak Muhammad Faisal selaku Direktur Core Indonesia. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa. Kami undang kepada Bapak-Bapak untuk dapat berkumpul di tengah. Kita akan berfoto bersama. Dan kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara hari ini dalam CNBC Indonesia Central Banking Forum 2026. Semoga diskusi tadi bisa membawa pencerahan dan tentunya keyakinan ya bagi Bapak Ibu semua agar kita bisa terus bersama-sama dalam upaya menjaga stabilitas dari pasar keuangan domestik, utamanya di tengah tantangan yang saat ini kita hadapi bersama. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu hadirin semua, saya Syarifah Rahma selaku jurnalis CNBC Indonesia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya.